Medan. Enak kok makanan. Iya. Kenapa sayang? Harus kuliner di Medan, banyak makanan enak. Sudah dong, tadi sudah makan makanan khas Medan. Udah, nanti malam mau makan durian ucok, mau ke Cheongsim, mau ke mana? Lagi nggak musim, Paula. Kan lagi jelek di Medan. Iya, tapi masih tetap ada. Pelawi. Ya, Pelawi, jangan. Pelawi ya. Nanti kita tanya ya. Ini ada Sinawati. Nih, hai Bu Sinawati. Salam dari Bu Paula nih. Dari mana Bu Sinawati? Rekannya Evelyn ya? Iya, Bu Paula. Salam juga. Iya, saya dan lainnya. Evelyn. Iya, Bu Sina dari mana? Dari Jakarta apa Tangerang? Jakarta. Oh, iya, asik. Jakarta, iya. Ya. Gimana Jakarta? Ya, Jakarta. Cuaca panas banget. Itu perlu minum madu itu. Bener banget. Ini aku kena apa ya? Flu. Batuk. Ya. Dikencengin dosisnya. Iya nih, mesti berapa udah ya, Bu ya itu? Itu diminum nggak herbal remedinya nggak? Oh, aku belum. Cobalah ditambahin herbal remedy, terus ini apa namanya tuh kencengin semua, polen, propolis, propoelik, madu, royal jelly, terus cukup istirahat, nggak boleh kecapean dan kurang tidur. Iya ini. Saya yang nggak bisa polen aja sih kemarin udah ini. Udah info nggak bisa minum polen saya, Bu. Iya, saya loncat-loncat terus ini ya. Aku lagi di Medan udah masuk 8 hari dari tanggal 29. Wah. Pola Medan udah 8 hari, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 8 Cuaca hari, juga panas ya, Bu, di sana ya? Betul, panas ya. Semua panas karena banget. Kita semangat jadi tidak ada masalah, bisa mengatur keadaan kita kan, kondisi kita kan. Iya. Terima Bu. Bentar lagi ya, tunggu temen ya. Iya. Ada Dokter Christine nanti yang membackup Bu Paula. Rekan-rekan di sini apa namanya yang bergabungnya udah lama kah atau masih baru kayak Bu Sina, Bu Karti, Bu Misi? Kalau yang dari Surabaya harusnya Ibu Karti udah lama ya kan? Ya sudah Dok. Berapa tahun Mbak Karti? Sudah lama. Sudah lama. Rekan kerjanya siapa Mbak Karti? Rekan kerja Ibu Leni. Oh, saya ininya Bu Leni. Leni Setiawati toh? Mentor saya Ibu Leni. Ya. Ibu Erlin. Oh, Ibu Erlin ya. Anak mami itu Ibu Erlin. Bu Erlin yang di Jakarta toh? Iya, Jakarta, Dok. Dia suka itu konsul-konsul juga sama Oma, dia manggil saya Mami Paula. Saya ini banyak anak, saya udah 64 di umurnya. Di HD udah masuk seperempat abad, udah gabung maksudnya gabung. 4 masih bugar. Masih enak. Ya itu karena produk saya juga sebetulnya ada masalah kesehatan. Saya juga ada diabetes kalau rekan-rekan boleh tahu. Saya udah 15 tahun diabetes, hampir 15 tahun. Tapi masih tetap fit karena dibantu obat medis dan tidak meninggalkan obat dan produk-produk berlebihan. Sehingga menjadi stamina kita terjaga. Sebetulnya saya ini ngantuk karena semalam nggak bisa tidur, kenemenan minum kopi. Jadi semalam
Aku tertidur bentar, terus bangun nggak bisa tidur lagi sampai jam 1:30 lewat, jam 2 kali. Udah Tapi berapa hari dok di Medan? sudah 8 hari Bu Karti. Di Medan ini peluang bisnisnya sangat luas loh. Ayo Evelyn, Kakak Kori, kembangkan ini Bu Sina. Misi di Medan ini apa? Kota besar, di mana peluang untuk mengembangkan HD-nya itu masih sangat luas. Kota terbesar ketiga kan dari kota yang ada di Indonesia. Jadi sini pun enterprise-nya masih terbatas, masih harus kita inikan lagi, kencangkan lagi untuk mereka lebih tahu tentang HDI. Ini tadi suami aku kemarin pagi jalan-jalan olahraga berkenalan dengan anggota tentara yang beliau juga komisi untuk exercise-nya orang yang mau naik pangkat gitu. Jadi dokter lagi di LC Medan lagi ngobrol, men-follow up dengan kerja. Jadi kita suami istri tim berbagi tugas. Ya kita mulai aja ya, mungkin Dr. Christine-nya menyusul ini. Bentar ya, saya coba. Iya, bentar ya. Izin 5 menit. Rekan-rekan kalau mau apa bincang-bincang kita di sini sersan ya, serius tapi santai, enggak terlalu apa ya kaku begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan perihal ini kan bulan ini kita bulan Oktober kan bulan promo nih. Kita kan promonya yang umum 4-star itu yang biasa biskin itu enggak ada promonya, tapi promo tahun ini adalah di Propo Elix. Yang di sini yang ikut Zoom ini apakah sudah tahu semuanya? Hai Bu Nina, selamat pagi cantik. Hai Bu Paula, thank you. Sehat. Sudah isi Sudah sehat ya Bu? Sudah. Aduh, kangen ya, doa dan cinta kami menyertai. Sekarang di mana Bu? Thank you, Bu. Di rumah. Iya di rumah. Ya, senang sekali bisa jumpa ya. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ya, saya mau ini sharing rekan-rekan mengenai promo ya. Nah, rekan-rekan di sini adakah yang belum tahu promo kita di bulan Oktober ini? Semua udah tahu ya bahwa perusahaan. Oh, Ibu Karti belum. Iya belum. Itu promo kita bulan ini adalah kita beli Propo Elix 60 kapsul, 1 buy 1 get 1, beli 1 dapat 1. Tapi kalau saya boleh berbagi dari pengalaman saya mensosialisasikannya, saya nggak mau hanya memberi info bahwa kita mendapatkan 1 dapat 1. Kebanyakan dari saya buat bundling. Saya banyak belajar juga nih dari HDI-nya Bu Nina Gading Serpong. Terinspirasi. Jadi saya membuat bundling, misal kata Royal. Halo. Nah, ini flyernya ya. Promo pahlawan imunitas ya, nanti. Halo. Ya. Ya, itu di-share oleh Dr. Christine tentang ini promo. Nah, saya promo ini tidak mau saya hanya mensosialisasikannya itu adalah Propo Elix, dapat Propo Elix, rekan-rekan. Saya punya trik belajar dari Ibu Nina, dari Gading Serpong, dari rekan kerja saya. Itu saya bundling dengan produk-produk yang lain. Kenapa saya bundling? Karena saya berharap orang yang memakai produk HDI itu bisa maksimal merasakan dari manfaatnya, dan kemudian juga saya mendapatkan poin lebih seperti itu. Seperti ini contohnya, jangan 1 beli 1, tapi triple Propo Elix beli 3
Automate-nya 3. Nah, itu. Hmm. Kan automate kan 3 kan 300 poin, benar nggak rekan-rekan? Iya. Nah, dengan 300 poin kan kita mempermudah untuk kita dalam kita mendapatkan reward atau kita membuat rekan kerja kita menjadi aktif supaya mereka mengisi 300 poin, ke depan mereka bisa belanja lagi, mereka dapatkan bonus seperti itu. Makanya bukan diakali, kita kreativitas asal tidak menyalahi perusahaan dan kita tidak menjual di bawah harga. Kemudian kita juga kalau mau post itu jangan ada tulisan HDI promo karena ini sifatnya pribadi seperti itu. Nah, ini dari pengalaman saya kemarin waktu Sweet Power itu saya promosinya tidak hanya 1, tapi saya buat seperti ini 3 minimal dan saya buatkan 5 dan 3 pilihannya. Jadi tidak 1 yang saya infokan. Nah, terbukti rekan-rekan, saya nggak ada yang jual 1 dapat 1. Mereka melihat 5 dan 3, mayoritas mereka belinya 5 karena mereka seneng, heboh. Wah, 5 dapatnya 5 ya. Nah, mereka pastinya ke arah itu belinya. Jadi dari sekian pengalaman Bu Paula yang mensosialisasikan ke orang-orang yang baru dan orang-orang lama, itu mereka kebanyakan lebih ngambil yang lebih banyak begitu. Nah, dalam hal ini di Propolik ini kita akan mencari langganan-langganan atau konsumen-konsumen ataupun prospekan baru kita ataupun tim kita untuk kita berikan informasi sehingga mereka juga mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Jadi mereka tidak hanya cuma beli 1 dapat 1, tapi mereka beli 3 dapat 3, otomatis kan poinnya jadi bertambah seperti itu. Kalau kemarin madu kan kalau 5 kan sudah 300 poin rekan-rekan. Kemudian juga kita boleh untuk yang kasus-kasus tertentu butuh yang namanya easy starter, kita juga gencarkan. Kenapa kita ke easy starter? Karena di easy starter itu kalau kita sudah pernah membeli pembelanjaan easy starter seumur hidup, kita punya 2 orang yang membeli, maka kita juga akan mendapatkan tambahan extra cash dari pembelanjaan 2 paket begitu. Jadi kalau biasanya cuma 1 rekan kerja baru kita 27,5% kan dapatnya cuma 240. Nah, kalau 2 kan 480, tapi karena kita mendapatkan paket easy starter ini baik itu 4-star, baik itu Propo Elix Power Set, baik itu Propo Elix Plus Set, maka kita ditambahkan bonus tambahan senilai 120.000. Gimana menurut rekan-rekan? Mantap nggak? Halo? Apakah kedengeran suaraku? Halo? Mohon maaf, ini suaraku terdengarkah? Mana nih Dr. Christine? Terdengar Bu Paula. Oh, kedengeran ya. Kemudian juga Biskin ya, masih ada cicilan 0% selama 6 bulan, itu dengan harga 4,2 mendapatkan cicilan senilai 716.500 per selama 6 bulan. Nah, seperti itu ya. Beli Biskin yang pertama kali, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Ini periode kita berakhir pada Desember 31 dan berlaku di HDI Store maupun onsite di center-center LC dan FC. Kemudian glow on periode per 1 Oktober sampai 31 Desember 300 BP seperti biasa mendapatkan es krim 15 gram dan yang 600 mendapatkan gratis W2
Essence Stones W1 dan cicilan bisa 3 bulan ya dengan bunga 0%. Kemudian yang 900 BP akan mendapatkan gratis W2, W3 ya. Enrich Brightening Serum dengan cicilan 0% dan BP-nya bisa dibagi buat 2 bulan. Seperti itu. Kemudian juga HDI Store promo tetap kalau kita belanja transaksi 800.000 sampai 1 juta atau di atas 100 juta kita akan mendapatkan subsidi ongkir dari 20.000 sampai dengan 35.000 dan khusus wilayah Maluku dan Papua gratisnya jadi 40.000 dan untuk Maluku dan Papua sampai dengan bisa 70.000 belanjanya. Di Loyal Club kita tetap banjir keuntungan kalau joinnya jadi Enterprise HDI. Keuntungannya apa? Bulan ke-1 bergabung, voucher diskon 10% sampai dengan 150.000 rupiah per ID. Itu maksimal 1 kali. Easy sponsor 27,5%. Kemudian bulan kedua dan ketiga setelah bergabung, gratis cashback voucher nektar 5%. Pembelanjaan di atas 1,5 juta dalam 1 FBBE akan mendapatkan gratis cashback voucher nektar 10%. Nektar 5% dari setiap transaksi di Enterprise. Wah, keren banget ya, luar biasa HDI ya dalam menunjang kita pebisnis di HDI. Banyak sekali promo-promo yang ada yang mana untuk memperlancar kita dalam kita banyak bonus memperluas jaringan kita di dalam menjalankan bisnis ini. Ya, ada apa dikit aja. Maksudnya supaya kemudian masih dalam promo untuk Enterprise Manager, jika kita menjadi punya rekan kerja mendapatkan posisi Enterprise Manager program, dalam 1 kali mereka Enterprise Manager itu dalam berlaku ya untuk Enterprise yang join mulai Januari ya, itu sampai dengan putarannya setahun ya. Itu kalau 1 kali manajer akan mendapatkan 1.000 nektar. Kemudian kalau 3 kali mereka mendapatkan 5.000 nektar. Kemudian pada 6 kali Enterprise Manager mereka akan mendapatkan cash award 1 juta rupiah. Ya, ini Dr. Christine sudah ada. Hai Bu Julia, bestinya Rainan. Halo, Jory. Paula. Ada salam dari Top. Iya. Nggak apa-apa. Hai. Ini ada satu lagi nih, siapa nih? Ria. Ria dari mana nih? Ria. Loh, tadi ibu ini kemana ya? Keluar ya? Yang dari Surabaya tadi. Mungkin Dr. Christine. Ya, oke. Selamat pagi. Semuanya, Kita di sini ya. tapi santai ya. Kita bincang-bincang aja ya. Oke, terima kasih Bu Paula untuk sharingnya. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan. Jadi hari ini kita sedikit ngobrol saja ya, karena kita juga hari ini kan bicara soal fund working, terus biasanya kita melakukan yang namanya follow up. Baik itu follow up kepada prospek, follow up kepada konsumen, ataupun follow up kepada rekan kerja kita. Ya sebenarnya kan konsep fund working kita sebetulnya adalah bekerja bersama ya teman-teman untuk melakukan tindak lanjut follow up sehingga akan bisa menghasilkan rekan aktif, kemudian menghasilkan member atau partner baru ya dan menghasilkan customer loyal. Nah,
Di sini kita tidak akan nge-share juga untuk slide, tapi saya ingin lebih ke tanya jawab aja sama Bu Paula ya, atau juga di sini teman-teman yang mau bertanya boleh, nanti saya akan moderatori ya. Karena kan memang salah satu kunci utama kita juga di dalam bisnis HDI itu selain kita prospecting, yang tidak kalah penting juga adalah melakukan yang namanya follow up. Saat kita bisa melakukan follow up dengan baik, dengan luar biasa, maka hasil yang didapatkan pun akan bisa lebih maksimal. Nah, kalau saya juga lihat seorang Ibu Paula itu cukup dan sangat kuat ya dalam melakukan follow up. Nah, mungkin di sini boleh deh Bu Paula sedikit share ya, berbagi kalau melakukan follow up itu apa sih yang diharapkan, maksudnya dalam melakukan itu seperti apa gitu, dan apakah setiap melakukan follow up pasti akan langsung menghasilkan gitu. Karena kan kadang orang itu konsepnya berpikir ya saya mau ngechat nih, saya mau menghubungi rekan saya menghubungin konsumen saya, tapi belum tentu kan menghasilkan, males lah gitu ya, maunya kalau bisa sekali menghubungi itu langsung berbuah gitu. Nah, Bu Paula ini sering menghubungin ya by phone gitu. Nah, mungkin bisa ceritakan tuh Bu Paula, apakah sekali menghubungi itu langsung membuahkan hasil, misalnya rekan kerja yang punya kedekatan ya, atau konsumen yang langsung seperti tadi tuh nggak sharingnya cuma 1 set gitu, Propo Elix-nya buy one get one. Tapi apakah tiba-tiba langsung aja tanpa ada suatu hal yang dilakukan secara konsisten menghasilkan tuh namanya customer loyal? Ya, ada beberapa nih mungkin cara-cara bagaimana nih Oma atau Bu Paula mencuri ya hati dari orang-orang yang dihubungi gitu loh. Silakan mungkin Oma gitu. Apakah pertanyaan pertama deh, apakah follow up itu hanya 1-2 kali langsung menghasilkan hasil yang mana itu jadi konsumen loyal gitu deh? Itu Ya. pertanyaan simpelnya, sederhananya. Ya rekan-rekan semuanya, kadang-kadang setiap orang itu kan kepengen langsung melihat hasil kan. Wah, enak banget ya Bu Paula, dapat banyak orderan, dapat rekan kerja baru, banyak rekan kerja aktif, tetapi mereka tidak mau lihat proses atau kerja yang boleh kita lakukan, karena mereka selalu berpikiran itu langsung instan. Sebetulnya rekan-rekan di dalam kita menjalani bisnis apapun, juga khususnya di HDI, kita tetap berproses ya, nggak ada yang namanya instan. Tapi pada diri kita harus punya semangat ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kemajuan dari usaha bisnis kita. Jadi bukan mudah untuk juga melakukan follow up, dan juga tidak juga begitu sulit, hanya butuh yang namanya konsistensi, komitmen, membina kedekatan, memberikan perhatian yang tulus begitu. Jadi jangan berpikir bahwa follow up itu hanya ngomongin HD. Jadi di dalam bisnis HD ini kita follow up itu bisa melalui sosmed, bisa juga dalam kondisi tidak bisa komen gitu ya. Jadi ya, kadang saya lihat komen. Oma itu sering gitu komen, misalnya lihat orang lagi liburan gitu, atau lagi masak sesuatu kan, biasanya kalau mami-mami gitu kan posting gitu ya. Nah, biasanya apa yang Oma komenkan? Ya pastinya hal yang positif lah, pastinya yang menyenangkan bagi yang kami berikan komen, dan itu dengan tulus, bukan berpura-pura, memang kenyataannya begitu. Aduh, cakep sekali ya tempatnya, ini di mana kalau boleh tahu. Wah, mudah-mudahan ya saya juga bisa ke sana ya, saya didoakan ya begitu. Jadi orang itu berespek, dan kalau kita ketemu lagi atau bicara tentang HD, mereka itu sudah sohib dengan kita begitu, bukan berarti langsung tujuannya HD gitu loh. Sudah merasa dekat gitu ya, kayak teman dekat gitu. Melalui sosmed itu saya juga tidak menceritakan hal-hal jelek begitulah. Nggak mau saya urusan politik, urusan agama, urusan ribut-ribut begitu, sehingga saya punya nilai bagi orang-orang yang berteman untuk saya follow up. Misalnya kalau anaknya sakit, saya tanyakan gimana kondisi anakmu, itu
via Facebook atau IG atau apa aja, tapi WA. Kadang saya telepon gimana, saya dengar anakmu kurang sehat, gimana ya kondisinya saat ini, apakah sudah baikan? Titip salam ya, doa dan cinta dari Oma supaya cucu Oma sehat gitu. Siapa yang tidak mau diperhatikan, disedulikan begitu. Jadi memang tulus, tidak karena mau HD, enggak. Kalau memang arahannya bisa HD ya pastinya kita kan namanya pebisnis ya, namanya kan kita tetap mengupayakan di situ. Tidak semata-mata HD, tapi karena orang kan suka alergi, jadi tidak setiap orang itu ya suka gitu. Tapi kalau saat-saat tertentu memang bisa saya masukkan, baru saya upayakan. Contoh, misalnya saya punya temen nih, masuk rumah sakit, yang itu loh Ibu Siwi itu, Dokter Kristi kan tahu ya. Nah, itu ada referensi dari rekan kerjanya Dokter Kristi. Itu saya kenal juga karena satu gereja, jadi saya bela-belain datang. Sebetulnya dia juga tidak minta saya kunjungi, yang atas referensi, yang memberi referensi. Tapi kami sama Dokter Hendarmin beri kepedulian, memang kenal, kami datangi itu kami juga berdoa, emang tulus ya, supaya saudara kami ini menjadi sehat dan pulih, memberikan penguatan, memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan penguatan untuk yang sakit maupun yang jaga. Nah, itu sambil kita cerita dengan kondisi begini bagus banget pakai madu atau apa. Nah, setelah saya melakukan transaksi jual mengantar madu seperempat itu saya follow up terus yang bersangkutan, istrinya yang sakit itu suaminya, istrinya tuh saya tanya saben berapa hari saya tanya gimana kondisi bapak ibu juga harus jaga kondisi badan ya Bu, ibu juga harus sehat karena ibu kan ngurus orang sakit. Nah, terus gimana kabar anaknya? Pas lagi follow up kedua dia pesen mau boleh lagi madu 1 kilo katanya. Ya saya antar lagi, saya bela-belain selama saya ada di Palembang, saya bela-belain antar lagi. Saya mau lihat langsung kondisinya begitu. Jadi bukan kita nggak ada kerjaan, tapi memang kita karena di sini prinsip melayani juga harus ada. Karena rezeki itu tidak bisa datang tiba-tiba, harus melalui usaha. Dan anggap aja itu kita juga sambil kunjungan itu memberikan doa, penghiburan, itu kan ibadah juga. Dan secara tidak langsung dia juga akan berpikir sangat senang lah istilahnya kan. Jadi setelah beli lagi saya ngomong gimana ini kesehatan Bapak, terus saya pantau. Ini baru 1-2 hari ini pesan lagi. Jadi nggak bisa langsung begitu loh. Nah, padahal ibu ini udah kenal saya sudah puluhan tahun dan dia tidak begitu tidak begitu merasakan perlu gitu. Nah, pada saat kondisi dia memerlukan inilah pintu masuk buat saya bisa lebih dekat sama dia dan juga untuk mencobakan produk-produk yang luar biasa. Kalau nggak luar biasa, mana mungkin dia akan pesan lagi karena dia ada masalah di pencernaan begitu. Betul sekali. Ya, jadi itulah seninya rekan-rekan. Kita nggak boleh merasa capek, merasa penat ya jadinya capek. Tapi kalau kita bawa itu dalam semangat untuk kesuksesan, untuk semangat di dalam kita melayani, itu akan menjadikan sukacita seperti itu. Pasti berkatnya akan ada. Jadi tidak menjadi beban ya Oma, tapi lebih ke ya benar-benar ingin membina hubungan yang baik ya, bersilaturahmi. Terus juga memposisikan diri sebagaimana orang itu ingin diperlakukan lah. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi ada kondisi susah, sedih ya, sebisa mungkin kita itu memberikan kepekaan ya, gitu ya, perhatian, kepekaan. Kemudian juga menyenangkan ya saat kita berkomen-komen tadi di postingan rekan-rekan kita ataupun di postingan nih mungkin kenalan kita ya, itu akan membangun suatu trust juga dan membangun suatu rasa kedekatan gitu. Wah, ini
saudara nih, keluarga saya nih, peduli nih, senang juga saat saya happy, saat saya liburan ya. Jadi nggak julid ya justru gitu loh teman-teman. Nah, dan itu tentunya butuh waktu juga ya Oma, butuh proses sehingga akhirnya kan terbangun rasa kepercayaan. Nah, jadi emang nggak ada yang instan teman-teman. Dan ada juga yang selalu komen gitu, misalnya kalau opa oma itu selalu sebisa mungkin itu kalau hari raya selalu mengusahakan untuk datang berkunjung gitu ya. Ya, karena saya memanfaatkan momentum Momen ya. Saat itu saya kan sebagai umat yang beragama saat itulah untuk kita saling bermaaf-maafan agama apapun begitu kan banyak untungnya datang situ, sekalian follow up, sekalian menyentuh mereka, sekalian waktu yang ngobrol dengan kenalan dengan keluarganya gitu ya. Tapi jangan salah, di situ juga saya prospek, nanti tamunya opa juga prospek dan saya juga punya produk dalam mobil. Tiba-tiba dia bilang, oh iya bagus ya madunya. Iya, itu pas saya bawa juga, saya nggak malu begitu. Kenapa harus malu? Ayo, itu tipsnya ya teman-teman ya. Jadi ingat, kita ini juga seorang entrepreneur, tapi bukan berarti niat kita datang itu nggak tulus buat jualan, bukan. Ya. Tapi semuanya dibangun dengan ketulusan. Tapi kalau ada opportunity, ada peluang, saat ngobrol-ngobrol gitu ya, misalnya dia cerita, oh saya tuh nggak bisa makan cuka gitu ya misalnya kan, pempek, kenapa gitu, iya pencernaan saya nggak kuat nih gitu, dan akhirnya lahirlah konsumen di tetangga misalnya gitu ya, dan itu terjadi ya, akhirnya jadi banyak orang, dia kumpul banyak keluarga kan, bukan dia sendiri. Jadi tapi jangan jangan vulgar begitu kan, seperti orang yang mau berjualan, tapi sharing, lagi ngobrol-ngobrol, ada pintu yang bisa kita masuk, ya kita masuk begitu. Dan itu sudah terjadi berkali-kali dan maksimal mendapatkan hasil yang lumayan untuk kami. Sekalian mungkin dia udah lupa dengan HD kan, ada juga kan. Nah, saat itulah kita follow up untuk datangin lagi sehingga mereka ingat lagi untuk mau aktif lagi, untuk mau konsumsi lagi. Dan yang tadi di sosmed itu, saya juga sebetulnya saya nge-like dia, harapan saya dia nge-like saya juga. Saya kan punya promosi juga nanti dari HD atau dari aku jalan-jalan ke luar negeri. Saya tulis setiap kali kan HDI is my life. Saya ada di Medan. Mereka itu netizen itu atau orang-orang yang rekan teman keluarga, orang semua itu memperhatikan loh. Karena mereka kadang tidak nge-like juga, tapi pada saat ketemu mereka akan ngomong, wah enak sekali ya bisnismu ya, udah jalan-jalan terus ya. Nah itu ada nilai seperti itu. Sebenarnya saya menconteng mereka, saya berharap juga mereka melihat saya begitu loh. Saya mempromosikan diri juga gitu. Ya, dan memang secara algoritmanya sosial media tuh seperti itu Bu Paula. Jadi kalau kita sering berkontak-kontak, nanti postingan kita pun akan sering muncul di halamannya dia. Gitu. Jadi yang sering berhubungan itu akan bisa lebih gampang terlihat. Nah, gitu teman-teman maksudnya. Ya, nah yang saya highlight di sini juga pastinya adalah Bu Paula membangun yang namanya branding personal. Ya, jadi teman-teman itu yang juga dilakukan secara konsisten sehingga itu akan membangun lagi, menambahkan trust lagi nih kepada orang yang memperhatikan apa yang kita posting, atau saat kita berjumpa dengan mereka, terus mereka ketemu kita dengan karakter kepribadian yang menyenangkan seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman akan menambah lagi kepercayaan dan trust orang supaya mau nih untuk minimal ya tahu tentang HDI. Wah, ternyata ya enak ya, orang-orang HDI itu orangnya positif-positif ya, menyenangkan, baik-baik gitu ya. Menyenangkan, menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, itu akan menjadi suatu lingkaran kebaikan loh teman-teman ya, secara nggak langsung ya. Itu akan membangun brand kita, brand diri kita di bisnis HDI. Nah, sehingga akhirnya orang-orang akan mau saat kita ajak. Saat kita undang ke pertemuan, mereka akan lebih, oh iya boleh deh, ya coba
Karena saya lihat pribadi ini orangnya kayaknya enak ya, mau deh mencoba untuk ikut masuk di dalam ruang lingkup pertemanan. Nah, itu yang proses ya teman-teman. Jadi memang semua itu tuh saling terkait. Jadi nggak bisa kita punya konsumen maunya langsung konsumen loyal, maunya langsung rekan kerja yang setia. Nggak ada ceritanya kalau kita sendiri tidak berusaha membangun hubungan, membangun kepercayaan teman-teman ya. Dan saya salut juga tuh Ibu Paula ya, Dr. Hendarmin itu juga selalu mau belajar dengan siapapun. Ya, rekan-rekan, nah ini juga bisa kita highlight ya, bahwa selalu sebisa mungkin itu mengikuti dan hadir di setiap event-event. Kecuali memang sedang berhalangan, atau sedang dalam event besar, atau sedang dalam kondisi yang kurang oke untuk bisa ikut ya, situasi sinyal dan sebagainya, baru biasanya nggak ikut. Tapi setahu saya, mau kita lagi di jalan, mau kita lagi di tol, mau kita lagi dimanapun, itu selalu berusaha untuk memunculkan diri. Ya, pagi Bu Santi ya, dan rekan-rekan ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, inilah teman-teman sebetulnya yang secara tidak langsung juga itu akan meningkatkan skill kita, knowledge kita, pengetahuan kita. Nah, banyak orang kadang nggak mau meluangkan waktu, tapi pengen langsung bisa punya yang seperti Bu Paula sampaikan tadi, rekan kerja yang aktif, ya, konsumen yang sekali beli bisa 3-5 juta, ya. Ya itu nggak akan bisa kalau kita sendiri juga tidak memiliki pengetahuannya, teman-teman. Nah ya, jadi memang ini adalah hal yang kita juga harus siapkan. Jadi setiap kali ada event-event, pertemuan-pertemuan, usahakanlah kita bisa hadir, belajar online, onsite ya, itu hal yang benar-benar akan meningkatkan knowledge dan kemampuan kita. Nah, mungkin ada yang mau tanya nggak di sini teman-teman? Jadi bukan cuma saya, terus Oma cerita ya. Tapi sebenarnya kan prinsip-prinsip follow up tuh rekan-rekan pasti harusnya sudah tahu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa belajar dan menguatkan nih satu sama lain ya. Nah, ada nggak di sini yang mau bertanya? Atau ada pertanyaan mengenai bagaimana menjalin hubungan boleh ya, bagaimana membangun kepercayaan, atau mengenai bagaimana follow up yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Paula ya. Ada yang mau bertanya? Nah, terus ada hal yang menarik sebenarnya yang saya juga ingin highlight ya. Saat ini tuh sekarang lagi rame sekali tuh Bu Paula dan rekan-rekan bicara soal generation gap. Generation gap itu jarak antar generasi ya. Bu Paula dan Dr. Hendarmin ini kan termasuknya baby boomers lah. Ya, Gen X gitu kalau nggak salah, benar nggak sih? Baby boomers ya. Kemudian kalau saya millennials gitu. Nah, saat ini pun di HDI itu sudah banyak Gen Z ya. Kita millennials tuh Y. Jadi X, Y, Z ya. Baru masuk lagi next generationnya Alpha. Nah, ini kan banyak orang sekarang ini yang bahkan posting di sosmed, banyak generasi Z yang di PHK atau dipecat lah karena mereka begini begitu ya. Banyak hal-hal yang konsepnya itu nggak sama dengan antar generasi yang sebelumnya. Katanya mentalnya beginilah, ini nggak semua ya, tapi itu sedang banyak sekali yang disorot. Nah, dan saya tahu juga kan Oma ini juga cukup mau untuk belajar dan mau berhubungan dengan rekan-rekan yang generasi Gen Z ya, Gen Z gitu. Nah, ada nggak Oma perasaan kaget, terus juga apa sih yang dirasakan saat berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lebih muda nih hari-hari ini ya? Mungkin tips-tips ini juga bisa kita pelajari nih teman-teman ya. Siapa di sini yang juga sudah mulai menemui rekan-rekan Gen Z? Ayo boleh dong kasih komennya, atau kasih emotnya, atau kasih chatnya ya. Ada nggak sih yang juga merasakan, aduh kayaknya harus lebih struggling nih kalau berhubungan dengan generasi Z? Mungkin apa yang Oma juga lakukan nih, Oma? Ada perasaan kaget nggak sih kayak ketemu sama generasi Z gitu ya? Ya, pastinya kan ada perbedaan kan, perbedaan, tetapi bukan sesuatu hal yang menjadi hambatan, karena kita udah mau belajar ya. Kita kan jadi menemukan juga solusi-solusinya dalam menghadapi mereka. Toh mereka orang-orang katanya mau instan, mau apa, kita tahu. Tapi kita juga sebagai orang tua, kita juga selain memahami mereka, kita juga boleh mengingatkan, tapi bukan
bukan marahi maksudnya atau menasehati yang membuat mereka jadi bete sehingga mereka menjadi alergi, tetapi kita bawa mereka enjoy, tetapi mereka kita berikan hal-hal yang positif karena mereka kepengen berhasil, kepengen berjuang, pastinya kan mereka akan menerima, tapi pakai trik, pakai cara, nggak bisa kita cara-cara zaman dulu. Kalau dulu kita lebih strict ya, lebih keras. Seperti dulu saya mendidik Dr. Christine. Nah itu di saat ini tidak bisa lagi gitu berlaku. Jadi kita harus paham juga. Tapi bukan berarti tidak bisa yang mereka itu bisa dituntun. Karena orang-orang yang mau berhasil itu kan artinya mereka punya niat baik. Pastinya dia punya hati yang baik. Cuman kan kadang-kadang kan banyak terkontaminasi bahasa saya gitu loh. Banyak yang mau instan. Nah itu kita sebagai upline, sebagai orang tua kita meluruskan, bukan memarahi atau kita langsung gimana. Saya pernah kan di WA, saya nge-WA. Terus si Genji ini bilang, Oma itu ya nggak usah lagi di WA, saya kan sudah penuh HP saya kan sudah ada di WA grup, kenapa harus dibuat lagi? Nah saya minta maaf begitu kan, nggak ada hal yang bagaimana tidak bisa kan? dan tidak bisa dipertemukan atau ada solusinya gitu ya. Yang penting kita mau untuk ngomong ya merendahkan hati lah ya istilahnya gitu ya teman-teman, karena gitu kan. ya kita yang lebih tahu nih, karena kita yang udah senior ya di dalam bisnis HDI apalagi ya kan, maksudnya kita yang harus mengarahkan dan kita harus berusaha memaklumi ya, memahami gitu dan mengarahkan. Itu saya setuju teman-teman. Sebenarnya sih nggak hanya bicara Gen Z ya, milenial pun juga sepertinya seperti itu. Itu butuh juga nggak bisa dengan cara-cara seperti yang kita mau. Iya. Ya, atau memaksakan kehendak kita. Kan kamu tahu, kamu mau sukses, kamu mau dapat income di sini kan, ya harus dong ikut ini gitu. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi memang harus mengikuti nih, menyesuaikan ya, kalau saya bilang ya menyesuaikan dan beradaptasi. Dan mungkin juga kita harus selalu bermindset positif tadi teman-teman. Ya, jadi jangan juga berpikir bahwa Gen Z sulit, nggak bisa nih, nggak sesuai nih. Nah itu bahaya ya, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, kita tidak akan mau memahami ya, begitu ya Bu Paula ya. Jadi kita tidak akan pernah mau mengerti. Jadi kita hanya akan mencap nih, memberikan stempel, Gen Z sulit nih gitu ya. Jadi betul. Harus juga kitanya teman-teman yang punya mindset yang benar. Saat kita ketemu mau itu Gen Z, mau itu oma opa, mau itu baby boomers ya, mau apapun siapapun dia dari usia berapapun, kalau dari tips buku yang kita sering baca ya Bu Paula dan rekan-rekan, selalulah berusaha mengambil hal yang baik dari orang yang kita temui. Ya betul. Ya. Karena manusia itu kan punya hati, perasaan, punya keinginan dicintai, diperhatikan. Kita kan bisa bermain di situ kan. Waktu ketemu tapi aku ngomong, dia nggak marah. Aku kan sebetulnya secaranya kan begitu. Oh, akhirnya dia tahu juga. Supaya kenapa? Supaya dia juga tahu gitu loh. Tapi tidak marah gitu, dan dia juga tidak marah. Kemudian juga ada hal-hal tertentu boleh kita ingatkan begini begitu, mereka terima, tapi jangan dicecek terus kayak orang marah, kayak orang nasihati, bahasanya itu sok keminteran, itu orang-orang Gen Z gitu. Sok menggurui gitu ya. Itu paling nggak suka. Ya sebenarnya semua orang juga kalau digurui dengan berlebihan juga pastinya nggak mau ya. Makanya tips-tips juga teman-teman untuk berhubungan dengan rekan-rekan ya, bagaimana menghandling orang dengan berbagai macam kepribadian, itu Bu Nina juga jago tuh ya. Bu Nina Priscilla juga belajar juga tuh sama Bu. Iya, kita juga banyak belajar dari Ibu Nina ya, bagaimana membangun relasi sehingga punya sahabat dan punya teman yang begitu luar biasa ya, peduli, dan ya semuanya itu kembali karena apa yang kita lakukan dulu nih teman-teman ya. Niat saat kita melakukan follow up ya itu penting. Kemudian yang kedua, ketulusan ya, ketulusan saat kita membangun relasi teman-teman. Dan itu sebenarnya hal-hal sederhana, nggak perlu juga dengan memberikan sesuatu atau barang-barang mewah ya. Perhatian, ucapan ulang tahun, di telepon rekan kerjanya beda ya, daripada kita cuma sekedar WA nih, apalagi kalau rekan kerja aktif gitu ya, di telepon, dihubungi gitu, itu akan lebih berbeda. Bahkan mengucapkan ulang tahun juga kepada upline ya. Jadi bukan hanya juga membangun hubungan itu bukan hanya kepada rekan kerja ya teman-teman ya,
Tapi kepada upline pun juga kayak Dokter Hendarmin, Bu Paula itu saya tahu misalnya upline misalnya Dokter Ivan ulang tahun atau Pak Adi gitu ya, Pak Mul, sebisa mungkin selain ngucapin di grup juga ditelepon ya, dihubungi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga memberikan apresiasi, ya, memberikan perhatian, memberikan suatu kepedulian, ya. Oke, ini nggak ada yang mau tanya nih, teman-teman. Halo, Ada yang mau sharing nih. apakah masih ada di sini rekan-rekan, atau saya yang ngobrol berdua nih sama Oma nih? Mana suaranya Mbak Risa? Kayaknya nggak ada yang ngechat ini ya. Ada mendengarkan. Oh, Mantap ada. betul. Mantap betul Dokter Kristi Thank sama you, Oma. Dokter Risa Sambil ya. ngetik-ngetik. Sambil follow up nih kayaknya ya, follow up Iya. paket Propo Elix ya. Oke, Iya. paket jagain imunitas nih, pejuang imunitas ya. Mungkin boleh sharing-sharing dari pengalaman bermitra, mungkin ada hal-hal apa yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, misalnya mungkin kita Hati-hati. boleh ya hati-hati ya Ci Esther ya, itu kayaknya Ci Esther tuh biasanya namanya kok Irwan tapi biasanya Ci Esther ya. ya. Oh, tapi ini Ci Esther beneran. Ya, thank you Ci Esther ya. Oke, beneran tadi berarti namanya kok Irwan. Oke, di sini juga ada Dok, ya betul, sambil follow up. Wah, Bu Lulu, semangat ya. Semoga follow up-nya menggunakan tips-tips juga akan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Ya, ada Dokter Pagi Bu Paula. Thank you Mbak Santi, thank you semuanya ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau komen mungkin atau kasih pertanyaan deh gitu ya? Boleh loh, jadi kita juga bisa ngobrol dan kita bisa belajar dengan lebih maksimal lagi nih teman-teman. Ya, karena sama belajar loh, kami bukannya suhu yang ngajar. ya Pun pastinya belajar dari ya. rekan-rekan semua, dari kegagahan kayak Mbak Risa, rekan kerja kami yang luar biasa dengan 3 keruncilnya, dengan kerjanya yang seabrek-abrek, tapi saya dan Dr. Kristi juga Dr. Hendan memberi appreciate, mereka mau tetap eksis, konsisten, terus untuk maju di HDI ya. Juga yang lain-lain nih, Ibu Eis. Bu Eis tuh juga luar biasa, Bu Eis, semangat ya. Cantik. Kori ini masih kerja loh, tapi bela-belain mau buka Zoom kita. Iya, thank you Kak Kori. Ada Ria juga dari Batu Raja, Oma ya. Oh iya, Ibu Ria nanti. Ada Bu Alfa juga. Ini kayaknya juga Bu Alfa sambil kerja nih ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Muhammad Irfan, selamat pagi. Iya, kita sama-sama belajar ya. Jadi dan rekan-rekan ya menurut saya ya hubungan yang baik, timbal balik itu tentunya juga harus ada respon dari orang sebelah atau pihak yang kita mau ajak ajak bekerja sama atau berpartner ya, Oma ya. Nah mungkin tidak semua ya, pastinya tidak semua juga mungkin Oma ya mendapatkan perlakuan yang sama itu memberikan hasil yang baik pasti. Ya pasti akan ada karena kembali lagi kan tipe orang beda-beda. Ya, nah kalau Oma sendiri saat melakukan itu follow up atau misalnya mengetahui nih, wah kayaknya orang nih nggak respon nih, tidak memberikan respon seperti yang kita harapkan, walaupun kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran atau tindakannya seorang Ibu Paula? Ya, karena kita diajarkan positif ya. Saya untuk yang unik-unik itu akan saya tetap follow up, saya tetap pedulikan apa yang sebisa saya bantu, masih tetap saya bantu. Kenapa? Karena dia juga adalah mitra kita, aset kita. Bisa aja dia saat ini pemikirannya maaf tanda petik cuil gitu ya, negatif atau apa, tapi kita biasa-biasa aja, jangan pula berlebihan, jangan pula dimusuhi atau dijauhi, karena dia juga adalah mitra kita, anak kita. Karena kan kita tahu kan kalau punya anak kan macam-macam model, nggak ada yang sama, serupa dan sama. Pastinya kan dengan keunikan masing-masing, kita dengan seni macam-macam, ya tetap kita melakukan yang terbaik buat mereka sebisa dan semampu kita. Ya misal kata untuk hal-hal tertentu tidak kita ladenin, tapi misal kata ada promo atau ada info-info atau ada acara-acara atau hal-hal tertentu, hari-hari besar, hari ulang tahun, itu tetap kita perhatikan
kita lihat situasinya. Kalau orang ini mah jangan terlalu karena banyak apa namanya tuh bahasanya Drama, nah sama yang negatif itu apa banyak ininya. toxic. Nah toxic itu. Jadi kita juga jangan pula kita ngikut dia atau gimana, dan pula jangan terlalu dekat karena dia ada yang keras itu kan tidak terima masukan. Jadi kita tetap menyayangi lah istilahnya tuh, menghargai tapi dengan cara-cara yang tegas juga. Jangan dia yang mengatur kita istilahnya, tapi kita tetap sebagai orang tua ya kita yang harus mendidik, menyayangi, memperhatikan terus. Ya lumayan kalau dilihat belakangan saya lebih merendahkan hati, itu hasilnya bagus dan positif. Kalau dulu saya lebih keras dan dia marah saya lebih marah begitu. Rupanya nggak ada hasilnya juga kan, nggak ada gunanya. Dari pengalaman-pengalaman, dari belajar baca buku, dari yang kita kerjakan itu kita banyak belajar begitu. Berproses. Setuju sekali Oma. Jadi berproses, menjadi lebih dewasa, ya menjadi lebih bijaksana gitu dalam menghadapi berbagai macam karakter dari baik itu konsumen, rekan kerja, prospek ya semuanya. Dan luar biasa di HD itu paket lengkap ya teman-teman ya, paket lengkap. Tapi kan sadar juga kita juga begitu kali, jangan berarti rekan kerja kita juga kan orangnya gimana, juga kita sadar diri lah kalau kita mau dipahami, kita harus mau memahami dulu, menyadari diri dulu juga ya. Kita juga tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari hal-hal yang negatif, namanya manusiawi kan, tapi kita berjuang untuk itu dan sama-sama berjuang. Tapi yang belum mau berjuang jangan pula dimusuhi, tapi tetap kita gandeng, kita ajak luruskan. Kalau bisa, tidak mau juga ya udah itu hak dia, pribadi dia. Tapi kita selalu cari yang mengingatkan. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Oma buat sharingnya. Ini ada sedikit pertanyaan dari Pak Muhammad Irfan, walaupun kita ngebahasnya soal follow up nih Pak, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba saling jawab ya. Izin bertanya dari Pak Irfan, bagaimana kita membuat rencana kerja harian yang ideal? Terima kasih, gitu ya. Nah, mungkin kan Oma juga punya banyak kegiatan ya. Tapi yang saya tahu adalah ya selalu sebisa mungkin memberikan waktu, tempat untuk kegiatan-kegiatan HDI. Nah, mungkin bisa Oma bagikanlah sedikit tips-tips ya, seperti apa dan bagaimana rencana kerja yang biasanya Oma lakukan gitu dalam sehari-harinya ya, karena memang kan pasti ada kegiatan rumah, ada juga kegiatan nanti open market dan sebagainya gitu ya. Silakan Oma. Ya, untuk membagi waktu kita itu tidak harus spesial ya. Kita sambil istilahnya menyelam minum air, tapi kita sudah ada poin-poin hari ini mau kemana, acara apa, kegiatan apa yang kita lakukan. Kalau yang biasa kan tiap hari pastinya kan baca buku nih. Kadang kita belum siap kerjaan kita kan, kita usahakan ini pasti ada. Nah itu kita upayakan ada waktunya untuk kita siapkan, ikut misalnya. Kemudian nanti ada acara lagi, ada prospecting atau follow up, itu tetap dibuatkan jadwal. Tidak bisa kita tiba-tiba aja, mungkin harus follow up orang, udah buat janji begitu kan. Nah di luar itu kami juga banyak melakukan blind prospect atau follow up via medsos atau juga via ketemu offline kayak gitu. Tapi jangan berarti harus jadi kaku gitu, fleksibel sifatnya. Jadi kami tetap buat jadwal apa yang harus kita kerjakan hari ini, karena kan kami hidup berdua dengan usia yang lumayan, dokter 71, saya 72, masuk saya 64. Kami kerja sendiri, tidak ada pembantu, harus masak, harus beres rumah, harus support downline, support acara, itu terjadwal harus kami buatkan. Jadi sambil bekerja pun otak ini sambil bekerja kan, sambil mikir gitu loh. Bisa kita hari ini bakal program sambil ngoceh kadang dengan suami kita, hari ini sini papa kemana gitu, ini itu berbagi kita. Jadi jangan jadi beban maksudnya untuk Pak Irfan ya.
Jadi seperti itu Pak Irfan. Jadi istilahnya kita punya kegiatan utama apa ya, tentunya kita membuat listnya dulu nih, misalnya Pak Irfan ya, kalau boleh saya highlight juga. Saya Pak Irfan punya pekerjaan utama, bekerja atau profesi sebagai karyawan. Misal saya kurang tahu nih Pak Irfan kegiatannya apa hari-hari, tapi dari dominan hari-hari yang Bapak lakukan itu kan biasanya sudah ada rutinitas nih, kegiatan yang Bapak lakukan. Misalnya jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, di situ Bapak sudah bisa sparekan dari pukul sekian Bapak berangkat kerja dari jam sekian, kemudian istirahat, misalnya makan siang jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1. Nah, di selama makan siang itu sebenarnya Pak Irfan pun bisa tetap melakukan bisnisnya, mungkin melakukan follow up dengan WA, ya menginformasikan produk atau mengundang, itu bisa dilakukan sambil multitasking tadi, seperti kata Oma tadi ya. Kemudian selesai itu Bapak melanjutkan pekerjaan utama Bapak atau pekerjaan yang hari ini masih Bapak kerjakan sampai jam kerja usai, kemudian Bapak pulang ke rumah ya. Nah, dari waktu yang tersisa itu Pak Irfan bisa siapkan manajemen waktunya untuk bisnis HDI. Ya, misalnya setelah makan malam, di saat itulah Bapak bisa ikut kegiatan Zoom sambil follow up, misalnya mengundang rekannya, mendampingi, belajar ya. Jadi ada hal-hal yang juga Bapak bisa lakukan. Nah, misalnya nanti di hari Sabtu atau Minggu ada jadwal yang lebih berbeda lagi, di situ Bapak bisa lebih prioritaskan atau Bapak bisa lebih berikan waktu yang lebih banyak untuk bisnis HDI-nya ya. Jadi tidak menjadi suatu beban tadi, makanya tetap kita lakukan sebagaimana waktu yang kita bisa kondisikan semaksimal yang kita bisa, Pak. Tapi tentunya kalau kita melakukan dengan waktu yang lebih banyak pasti akan lebih menghasilkan gitu ya. Itu kalau kita bisa melakukannya dengan produktif pasti. Ya, selama kita benar-benar pun lagi part time, kalau kita betul-betul mengkondisikan waktu untuk melakukan HDI-nya dengan produktif, pasti akan ada hasil, Pak. Nah, tapi kalau waktunya lebih diperbanyak, hasilnya pasti akan lebih banyak lagi, ya. Dan itu bisa Bapak Irfan konsultasikan lebih detail lagi bersama rekan upline aktif Bapak Irfan, ya. Jadi dari jaringan mana Pak Irfan, Bapak bisa konsultasi lebih intens lagi dengan upline leadernya. Ya, bagaimana waktu Bapak bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak hari ini untuk menjalankan HDI ya. Begitu ya Oma ya. Oke, betul. ini satu pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih juga Pak Irfan. Thank you sudah bertanya. Terima kasih sudah bergabung juga. Satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita close ya teman-teman. Dari Bu Alfa, tanya Dok dan Oma. Untuk Gen Z, kadang kan kita perlu menyesuaikan diri dengan lifestyle mereka. Misal, suka nongkrong, nonton, dan lain-lain. Nah, sebatas mana dan sejauh mana ya? Biar nggak capek ngikutinnya. Hehehe, katanya Bu Alfa. Terima kasih. Ya, mungkin Oma bisa berbagi dari sedikit pengalaman gitu. Nanti silakan, Ma. Ya, ini alfanya Uli ya? Bukan, alfanya Alfanya Cileni. Evelyn, oh Leni, ya. Iya. Bu Alfa, kita itu bukan kayak Oma nih, jangan dibilang lansia ya. Yang kalau begitu-begitu saya lebih Gen Z daripada Gen Z. Saya senang nongki-nongki. Saya senang ngobrol-ngobrol, jalan-jalan apa itu. Karena kan kita harus menyesuaikan kan. Umur boleh dalu tapi semangat saya tetap muda. Saya bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun. Kalau cara yang Gen Z saya ikutin. Tanya Dr. Christine, kita nongki-nongki ya Dok ya sama Gen Z-nya online Dr. Yes. Christine. Enggak ada masalah. Kita ikut dan bukan apa ya, itu menyenangkan gitu loh. Variasi hidup ini menurut saya. Jadi tidak jenuh dan menyenangkan lah pokoknya. Jadi enggak jadi masalah Ibu Alfa bahwa untuk kita seperti itu kok habis waktu. Ya jangan pula kita ngikuti secaranya mau nongki-nongki terus ya kan. Pada saat itu mungkin sesekali boleh ikut. Kita bisa di dalam nongki-nongki itu kan bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, open mind misalnya kan. Yes. Gitu. Jadi sambil santai tapi tetap ada hal-hal positif yang boleh kita bagikan seperti itu. Betul. Tapi tidak mencolok, jangan seolah-olah kita yang tadi tidak suka orang itu kan digurui atau dinasehatin atau apa sambil guyon-guyon, sambil happy-happy, bisa masuk. Tanya itu Dr. Christine ya.
Rekan kerjanya Yes. masih cocok juga kan dengan mama yang Genzi itu kan, kalau ketemu Iya. guyon-guyon, hai Besti, hai, ya kita harus begitu. Kalau kita kayak oma-oma, Seneng malah nenek, gitu, orang kangen katanya. malah mereka malah apa ya, aduh oma, mereka jadi sangat manja lah atau apalah seperti itu, dan sangat menyenangkan. Jadi tidak Yes. menjadi beban, ya, disesuaikan, kita yang menyesuaikan, dan menyenangkan sekali. Termasuk opa juga sudah bisa yang kayak gitu, padahal dulu kan termasuk yang Lebih kaku ya maksudnya. agak sulit lah bahasa. Iya, jadi Bu Alfa, jadi tetap kita pastinya tidak bisa mengikuti misalnya semuanya ya kan. Ya, tapi kita juga bisa memberikan arahan secara tadi ya, berteman, memberikan wejangan tapi tidak menggurui, gimana sih? Maksudnya tuh karena kan kadang kita juga bisa mengingatkan para Gen Z loh. Saya suka bilang rekan-rekan yang Gen Z kalau sering bergaul dengan orang-orang yang lebih senior, Anda akan bisa mendapatkan banyak nilai plus ya. Kenapa? Karena ada pengalaman dari para senior-senior teman-teman, para senior-senior yang seperti millennials ataupun juga generasi X ya, baby boomers, yang mana itu mahal loh saya bilang. Ya, karena kalau kita mau mengalami kondisi seperti yang teman-teman senior alami, itu kan butuh waktu. Nah, justru dengan kita sering bergaul dengan mereka-mereka yang sudah senior, dengan mereka-mereka yang punya banyak pengalaman hidup, Anda akan jauh lebih kaya dan Anda akan punya start yang jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada rekan-rekan seusia Anda, saya bilang gitu ya. Nah, makanya Anda harus beruntung, bersyukur gitu ya, ada dipertemukan nih dengan rekan-rekan yang senior-senior dan belajarlah banyak hal. Ya, karena hidup itu kan akan panjang, saya bilang ya. Dan kalau Anda bisa belajar dari para senior, dari para orang-orang tua, apalagi senior yang sukses di HDI, wah, Anda di usia muda yang jauh lebih muda lagi nanti, Anda akan bisa meraih keberhasilan yang sama seperti yang mereka sudah rasakan, tapi dengan usia yang jauh lebih muda, saya bilang gitu ya. Nah, semoga itu juga bisa mereka minimal ya, saya harap mereka tuh ingat ya kata-kata itu, dan mereka mau untuk, ya walaupun ya mungkin kan agak beda gap generasi gitu, tapi itu mereka akan bisa banyak dapat pembelajaran ya. Jadi semoga ini juga bisa menjawab ya Bu Alfa, dan kita bisa tetap mengikuti mereka, tetap ikut style mereka, tapi jangan sampai kebablasan. Kalau bisa kita juga yang memberikan sedikit inputan-inputan, ya masukan-masukan kepada mereka, gitu ya. Kalau misalnya Anda ini masih muda, nanti udah mau merit, boleh loh ya, maksudnya kita tuh kadang nggak sadar nanti kita butuh rumah, sekarang harga rumah nggak main-main loh. Nah, ayo mulai saat ini yuk kita belajar nabung, ayo dapatkan income dari HDI bisnis. Nanti kamu, kalaupun memang kamu nggak merasa butuh bonusnya, ya kamu tabung aja. Bisa kasih orang tua, ya. Bisa menjadi inspirasi mereka. Menginspirasi mereka bisa jadi inspirator, guru, mentor, dan sahabat. Ya, jadi para Gen Z itu senang juga kalau kita tuh bisa masuk di dalam hubungan pertemanan mereka, dalam lingkup mereka, tapi juga kita bisa memberikan arah-arahan sebagaimana kita lebih tua nih menjalani hidup ya. Jadi mereka pasti biasanya akan bisa lebih senang dan menerima ya. Oke, thank you juga Bu Alfa pertanyaannya. Saya langsung praktek. Wow, siap langsung praktek. Keren ya Bu Alfa ya. Kita terus belajar bareng-bareng juga. Oke, teman-teman terima kasih, dan Oma juga thank you. Ada kata-kata penutup untuk menyemangati hari ini di awal November ini? Ya, kita tetap semangat ya, apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, untuk kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya kan? Pastilah berkat, rezeki, apapun pasti Tuhan cukupkan, begitu. Jangan merasa terbebani, enjoy saja ya. Kalau saya menjalani bisnis HD ini seperti game. Kalau ada pencapaian-pencapaian, apa yang harus saya siapkan, apa yang saya lakukan, nah itu ada senengnya gitu loh. Wah, berhasil nih. Saya targetnya bulan ini bonusnya sekian. Nah,
Terus nanti kami sama Dokter Kristi, wah sudah sampai ini Dokter Kristi, saya buat begitu. Nanti saya mau royalti begini. Saya semangat terus gitu loh untuk pencapaian itu. Itu yang menyemangatin ya. Tapi waktu kita ada juga namanya manusiawi, kadang-kadang rasa capek, rasa bosan, rasa apa itu ya dikalahkan dengan pencapaian yang mau kita dapatkan itu. Jadi jangan berpikir berlelah-lelahnya aja atau apa seperti di proses capek-capeknya aja gitu ya. Nah, tapi dalam berproses itu kita ingat akan ada hasilnya, akan ada pencapaian yang boleh kita dapatkan begitu. Jadi makanya kalau pas kita mendapat pencapaian itu banget itu gembiranya karena kita sudah memperjuangkannya. Jadi rekan-rekan harus berani untuk menjalani prosesnya, memperjuangkannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalaupun masih belum berhasil, tapi kita sudah bahagia karena kita sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita begitu. Jadi jangan terlalu menuntut begitu kan, akan jadi beban menuntut nanti saya prospek ini atau ada saya datangin ini prospek ini apakah masih berhasil. Sebenarnya banyak banget saya kalau untuk urusan blind prospek ini utamanya saya itu punya skill yang lumayan lah untuk bisa mendapatkan rekan-rekan kerja baru atau omset orderan itu saya sudah banyak bermain di lapangan itu. Jadi banyak hal-hal yang menyenangkan, tidak semuanya menjadikan itu aku kok kecewa ya begini hasilnya nggak ada atau tidak boleh, karena kita dalam berproses itu butuh waktu. Tapi selama kita berproses harus kita ada sukacita dulu. Jadi kalau kita ada sukacita tidak ada beban, sehingga pada saat kita melakukan itu easy going gitu loh, happy. Belum juga ya tidak apa-apa, tapi jangan belum terus. Gimana kalau dievaluasi kok belum bisa ya? Nah kita introspeksi, jangan menuntut hasil kalau kita sendiri tidak mau maksimal. Mengisi diri kita dengan maksimal. Makanya tadi Dr. Desi bilang, kenapa sih masih mau baca buku lah, ikut pertemuan? Karena saya kepengen mengasah skill saya terus. Kalau dulu closing orang dalam hitungan menit, kenapa tidak detik, ya kan? Kalau dulu follow up orang susah banget, sekarang menjadi lebih lancar. Nah itu kan kita harus dulu itu aja tipsnya. Jadi rekan-rekan tetap semangat, jangan karena promo madu jadinya bersemangat, nggak promo lesu gitu. Nggak boleh. Kenapa? Itu akan tertancap di alam bawah sadar kita. Wah, nggak bisa lah, susah lah, inilah, itulah. Nah itu yang harus kita lawan begitu. Bukan berarti kita benar terus, tapi kita kalau sudah ada suara-suara yang kurang ini, kita ini salah, pikiran saya harus dikembalikan begitu. Sehingga tetap optimis bahwa kita akan mencapai hasil, dan yang kita niatkan itu pasti dikabulkan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan sudah maksimal ya. Jangan mendapatkan hasil maksimal tapi kerjanya minimal begitu. Yes. Oke, terima kasih Bu Paula ya. Terima kasih juga ya buat semua. Salam sukses semuanya teman-teman. Kita juga akan ketemu lagi tentu di kegiatan-kegiatan HDI Learning Center Gading Serpong ya, dan buat teman-teman semua. Luar biasa banget ini Gading Serpong. Iya, selalu lebih baik, dan kita tidak terasa 2 bulan lagi kita menutup tahun 2024 ya. Jadi ayo lakukan dengan maksimal, dengan semangat, tapi tetap enjoy, tetap fun ya, seperti judul tema kita Fun Working hari ini ya. Semangat lakukan follow up rekan-rekan, sukses buat kita foto semua. Ibu Kristi, Dr. Kristin mau foto nggak?
Ya, kalau mau boleh, cuman saya juga lagi di luar ya, jadi fotonya pasti pakai Boleh, handphone di luar. aja. Ya, kalau mau foto boleh, nanti saya kirim ke ini. Ya, Ibu Nina, Sama-sama, Bu Nina, sehat-sehat. buat bagi sama rekan-rekan semuanya. Sukses buat kita semua ya. Ya, oke lah ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, dan Ada tetap acara semangat. selanjutnya apalagi itu Nina? Coba Besok informasi paling ya ada enterprise. ya. Ya ini nih, saya share dulu sedikit ya teman-teman. Jadi besok kita akan ada Superheroes of Immunity, sharing info, promo, dan program HDI di November. Ya, dan ini juga kenakan kostum superhero. Wow, ada nih. Siapa nih ya yang suka superhero, ada kostum superhero, mungkin ada mau Catwoman ya, Superman, Batman ya. Oke, dan tunjukkan HDI Propo Elik buat memenangkan hadiah menarik. Wow, masih ada waktu teman-teman ya. Anda bisa buka-buka lemari Anda, bisa cari bahan-bahan, Anda bisa bahan-bahan yang reusable mungkin ya kan. Jadi nggak perlu beli, nggak perlu sewa ya. Tapi sekreatif mungkin bisa menjadi superhero ya. Ini Anda bisa hadir besok jam 3 sore, oke? Kemudian kita juga ada sharing session bersama dengan medical consultant, Dr. Rusdi, Dr. Ivan, saya, dan bersama para narasumber leaders, yaitu Pak Leon dan Ibu Meiske Momongan, di hari Jumat malam, pukul 7 sampai jam 9. Dan ini open untuk umum ya, dengan tema mengubah momentum menjadi peluang ya teman-teman. Jadi nanti jangan lupa Anda hadir dan juga mengundang rekan-rekannya. Oke? Thank you semuanya. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai ketemu. Go Royal Crown. Dadah. Sampai Thank jumpa. you.